Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummi Nur Syabaniham, NIM 90510220086 dari jurusan Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter. Dalam ekonomi konvensional, ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga dan tingkat ekonomi di dalam suatu negara. Adapun tujuan dari ekonomi moneter itu sendiri yaitu untuk bertransaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Sedangkan ekonomi moneter Islam tanpa menggunakan bunga, tetapi menggunakan instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, atau biasa juga disebut dengan ziswaf. Tujuan dari ekonomi moneter untuk mencapai kestabilan ekonomi yang dapat diukur dengan 3 hal. Yang pertama, kesempatan kerja. Makin besar peningkatan produksi, maka membantu masyarakat mengalami pengangguran. Yang kedua itu kestabilan harga, di mana harga yang makin tinggi membuat masyarakat menjadi resah. Oleh karena itu, untuk mencegah kenaikan harga tersebut, pemerintah menstabilkan harga agar tidak mengalami kenaikan harga setiap tahunnya. Yang ketiga, neraca pembayaran internasional, di mana neraca pembayaran internasional uang seimbang menunjukkan stabilitas ekonomi di suatu negara, maka pemerintah melakukan kebijakan moneter. Materi yang kedua yaitu dasar pemikiran moneter dalam keuangan ekonomi Islam. Jadi dasar pemikiran moneter dalam keuangan ekonomi Islam yaitu terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkannya pada tujuan yang penting dan produktif. Yang dimaksud penting di sini ialah seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, ketahanan pangan, dan fasilitas umum. Sedangkan yang dimaksud dengan produktif yaitu usaha atau lapangan pekerjaan, teknologi atau tepat guna, dan investasi di sektor pasar modal. Dalam stabilitas permintaan uang terdapat pokok kemaslahatan yang disebut dengan maqasid syariah. Maqasid syariah terbagi menjadi 5. Yang pertama, hifzu ad-din atau agama. Yang kedua, hifzu an-nafs atau jiwa. Yang ketiga, hifzu al-akal atau akal. Yang keempat, hifzu an-nasl atau keturunan. Yang terakhir, yang kelima, hifzu al-mal yaitu harta. Tujuan sistem moneter Indonesia ialah Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Materi yang ketiga yaitu teori dan konsep dasar keuangan Islam. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu ruang lingkup keuangan Islam, di mana tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan masyarakat dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Yang kedua, filosofi keuangan Islam. Keuangan Islam merupakan bagian integral dari ekonomi Islam yang melibatkan pengaturan, penggunaan, dan pengelolaan uang. Selain itu, keuangan merupakan sumber daya utama untuk aktivitas ekonomi, terutama dalam sektor real. Filosofi dan ciri khas unik menjadi landasan serta mengikuti peran hukum Islam dalam pengelolaannya. Yang terakhir, prinsip maqasid syariah keuangan Islam, di mana maqasid syariah bermakna tujuan atau pencapaian yang ingin diraih dengan terlaksananya syariat Islam. Adapun 5 unsur maqasid syariah yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Materi yang keempat yaitu konsep uang dalam Islam, di mana seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi Islam secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu nuqud, yang dimana ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa standar kegiatan yang terdapat pada barang dan tenaga, uang juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengukur tiap barang dan jasa. Adapun fungsi uang dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, yang pertama dalam ekonomi konvensional yaitu uang sebagai satuan hitung, yang kedua sebagai alat transaksi, yang ketiga sebagai penyimpanan nilai. Dalam ekonomi Islam, uang sebagai satuan nilai atau standar harga, yang kedua uang sebagai alat tukar, yang ketiga uang sebagai penyimpanan kekayaan, yang keempat uang sebagai standar pembayaran tunda. Selanjutnya time value of money dan ekonomi value of time, di mana yang pertama konsep time value of money, yang dimana para ekonomi menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa depan. Yang kedua, konsep ekonomi value of time adalah konsep di mana waktu memiliki ekonomi tetapi uang tidak memiliki nilai waktu. Materi yang kelima yaitu pasar uang syariah, di mana di sini saya akan membahas pasar uang, pasar modal, dan pasar valuta asing. Jadi pasar uang atau money market adalah pasar yang dimana diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek. Perusahaan yang membutuhkan dana untuk masa depan yang singkat dapat masuk ke pasar uang dengan memberikan atau menjual surat-surat berharga di pasar uang. Sedangkan pasar modal ialah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Di tempat inilah para pelaku pasar, yaitu individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dan dapat melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Selanjutnya, pasar valuta asing, di mana pasar valuta asing merupakan wadah untuk melakukan transaksi jual beli mata uang. Pasar valuta asing ini diperjualbelikan secara elektronik. Pasar ini mencakup pembelian dan penjual yang tidak terbatas ruang dan waktu. Materi yang keenam yaitu fungsi dan peran bank syariah dan lembaga keuangan non-bank, di mana bank syariah secara umum ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah. Sedangkan lembaga keuangan non-bank ialah lembaga keuangan yang tujuannya sebagai pengumpul dan penyalur dana dari masyarakat untuk masyarakat juga dalam bentuk pinjaman. Lembaga keuangan ini memiliki beberapa bentuk, yaitu asuransi, dana pensiun, dan pegadaian, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi dan peranan bank dan lembaga keuangan non-bank. Adapun fungsi bank syariah ada 3. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat, penyalur dana, dan pelayanan jasa bank. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, sebagai fungsi sosial. Selanjutnya, lembaga keuangan non-bank berfungsi untuk meningkatkan persaingan dan meningkatkan kedalaman pasar keuangan. Selanjutnya, industri keuangan non-bank melakukan kegiatan usahanya dalam memberikan layanan keuangan berupa investasi dan pengelolaan resiko. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.